Kalau lo sering mantengin live YouTube-nya 1%, satu chill atau satu talk, lo pasti notice tuh bahwa banyak banget pertanyaan-pertanyaan kayak, Kak, gimana sih cara ningkatin semangat buat ngerjain suatu hal? Atau kayak, Kak, gimana sih cara ngelawan rasa malas? Atau, Kak, gimana sih caranya biar selalu termotivasi? Well, mungkin lo familiar sama pertanyaan-pertanyaan kayak gini yang sebenarnya nggak cuman sering ditanyain di live YouTube, tapi mungkin di mana-mana. Dan pas gue ngeliat pertanyaannya, hal yang terpintas di kepala gue adalah kayaknya bisa jelasin sih dengan konsep disiplin diri. Kalau lo disiplin bangun pagi, ya kemungkinan besar lo gak akan males bangun pagi. Begitu juga kalau lo disiplin belajar jam 8 malam misalnya, ya kemungkinan besar lo juga gak akan males pas belajar jam 8 itu. Pertanyaannya adalah gimana sih cara disiplin diri ini bisa dibangun? Mulai dari mana ya? Nah, kalau misalnya lo punya pertanyaan itu di kepala lo ada di video yang tepat. Kenapa? Karena kita bakal ngebahas gimana caranya untuk ngebangun disiplin diri ini supaya lo bisa mengatasi sifat malas dan termotivasi ketika lo mau melakukan sesuatu. Oke? Makanya lo stay tune sampai akhir, karena kita juga bakal ada sesuatu yang mungkin lo gak mau ketinggalan. Tonton videonya sampai habis ya, biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Pertama-tama gue mau ngebahas soal salah satu komponen yang ada di tiap manusia, yaitu willpower atau tekad. Simpelnya sih tekad itu adalah kontrol buat ngelakuin sesuatu atau nggak ngelakuin sesuatu. Bahasa kerennya adalah motivasi. Nah, willpower inilah yang bikin lo bertahan buat melek belajar materi UAS gitu. Padahal mungkin udah jam 11 atau 12 malam. Yang mungkin udah bikin lo lelah gitu kan. Nah, terus willpower ini sebenarnya punya banyak manfaat dan beberapa udah dibuktikan dalam penelitian. Salah satunya adalah kalau kita mau ngelakuin sesuatu, mulai dari mau ngejalanin pola hidup yang lebih sehat, atau mau ngeluangin waktu buat belajar, willpower ini adalah komponen yang mempengaruhi kita buat bergerak. Tapi, di saat bersamaan willpower ini nggak bisa jalan sendiri. Mungkin motivator sering bilang bahwa willpower ini adalah satu-satunya hal yang bikin orang sukses gitu. Bikin mereka bisa mencapai segala sesuatu. Tapi sebenarnya willpower aja nggak cukup gitu. Karena kayak baterai, ya willpower itu punya batasan. Coba bayangin kalau kita punya willpower gitu ya, terus kita bangun jam 5 pagi, sementara biasanya jam 8 pagi gitu kan. Terus ya keluar dari kamar, ya kita ketemu sofa, karena willpowernya udah habis ya ada kemungkinan godaan buat tiduran lagi di sofa. Dan willpower kita nggak cukup buat ngelawannya. Atau pas kita lagi diet misalnya, terus kita pengen makan gitu. Tapi karena kita disuguhin sama temen deket gitu ya, dan mereka juga semua makan, ada kemungkinan ya willpower kita nggak cukup buat ngelawannya. Nah, buat menghadapi tantangan kayak gini ya kita butuh kemampuan lain. Nah, disinilah disiplin diri itu dibutuhkan. Disiplin diri ini bisa didefinisikan sebagai kemampuan buat ngedorong diri kita buat terus berjuang, buat terus termotivasi, dan buat terus ngambil tindakan bagaimanapun kondisi fisik dan emosi yang lagi kita alami. Entah itu disiplin diri atau willpower itu perlu dikelola dengan baik, dan salah satu cara buat mengelolanya adalah dengan ngejadiin hal tersebut ya jadi kebiasaan. Kalau gitu, gimana nih caranya buat bisa ngembangin self-disiplin dalam diri lo dengan baik? Dan gimana buat ngebangun kebiasaan self-disiplin? Nah, ada beberapa langkah yang bisa lo lakuin. Hal paling dasar ada di sumber alasan buat ngelakuinnya. Nah, jadi motivasinya tuh harus kuat. Apa sih yang bikin lo bangun pagi misalnya? Apa sih yang bikin lo kerja gitu? Nah, orang yang bangun pagi karena harus kerja, yang misalnya kerja itu motivasinya bukan hanya dapetin uang gitu ya, tapi karena lo juga semangat gitu di kerjaan itu, lo pengen ngasih impact dan lain sebagainya, ya berarti ada urgensinya, ada alasan kuatnya. Karena kalau lo nggak kerja ya lo mungkin nggak akan sesemangat itu gitu. Nah, itu adalah contoh sumber alasan yang kuat. Nah, beberapa penelitian nyebutin kalau misalnya kita punya sumber yang kuat atau alasan yang kuat untuk melakukan sesuatu, kita bakal lebih termotivasi gitu. Bahkan ketika kita lagi capek sekalipun. Tapi sumber alasan yang kuat itu nggak cukup. Kenapa? Karena ibarat otot yang dipakai terus-menerus ya. Pada akhirnya si willpower ini bakal capek juga. Makanya selain punya sumber alasan yang kuat, lo juga perlu ngarahin sumber alasan dan motivasinya dengan tepat gitu. Makanya hal berikutnya adalah coba mulai bangun satu kebiasaan dulu. Misalnya lo bisa biasain dulu buat bangun pagi jam 6 teng misalnya, yang sebelumnya bangun jam 8 atau mungkin jam 7 kalau misalnya dari jam 8 gitu. Baru setelah bangun pagi udah jadi kebiasaan, misalnya lo beralih buat coba beresin kasur dan ya lanjutin dengan kebiasaan-kebiasaan kecil lain. Begitu juga kalau ada dari kalian yang mau coba belajar bahasa baru atau mau ngebiasain nyicil tugas gitu. Coba luangin deh waktu 15-20 menit buat nyicil setiap malam dari yang sebelumnya nggak pernah nyicil. Nah, coba kerahin motivasi dan tujuan lo buat ngelakuinnya setiap malam. Nah, lama-lama hal itu bakal berkembang jadi sebuah kebiasaan.
Kayak misalnya kebiasaan lo untuk nonton video 1% satu video aja sebelum tidur. Nah itu bakal jadi kebiasaan tuh. Kayak roda yang bakal muter terus. Dan kalau tiba-tiba jadi males atau ada distraksi gimana? Well, distraksi itu sebenarnya hal yang normal dan coba diantisipasi aja gitu. Misalnya ada nih kemungkinan kalau lo belajar malam itu bakal bikin lo ngantuk. Ya lo bisa susun strategi buat nyoba nguranginnya. Salah satunya adalah pakai teknik kalau bakal. Nah, kalau bakal tuh gimana? Jadi lo bisa susun teknik ini kayak gini. Kalau gue lagi ngantuk pas lagi belajar, gue bakal bangun dan mindahin tempat belajar gue dari meja ke lantai. Dan waktu itu kejadian ya lakuin aja gitu. Atau misalnya waktu lo belajar terus ada ajakan dari temen lo buat main Dota bareng misalnya. Lo bisa susun teknik kalau bakal, jadi kalau gue diajak main Dota ya gue bakal bilang gue lagi sibuk gitu ya. Nah ketiga hal ini sebenarnya nggak serta-merta gampang dilakuin. Memang kadang butuh perjuangan, memang kadang ya butuh effort banget gitu. Bahkan hampir semua dari kita itu nggak belajar tentang hal ini dari sekolah. Sekolah mungkin nggak ngajarin kita ya gimana caranya buat bangun kebiasaan gitu dan ngedisiplinin diri. Atau ya diajarinnya cuman ayo motivasi gitu, tapi nggak diajarin cara menyalurkannya gimana. Ya nggak apa-apa kalau misalnya lo masih kesulitan, bikin diri lo disiplin. 1% ngerti bahwa ini nggak mudah dan kita mau banget buat ngebantu lo untuk ngembangin disiplin diri ini. Salah satunya adalah gimana caranya lo melawan rasa malas dengan efektif. Nah di tanggal 20 Februari nanti 1% bakal ngadain webinar gimana caranya melawan rasa malas. Nah di webinar ini lo bisa belajar dan diskusi langsung sama psikolognya 1%, Kak Sibli, dan gue juga, Evan gitu. Nah kalau misalnya di video ini kita ngebahas gimana caranya ngelola tekad dan motivasi, di webinar ini lo bakal dapet penjelasan tentang gimana caranya ngelawan rasa malas. Dan ini cocok buat lo yang saat ini mau yang ngelawan rasa malas dan membangun motivasi. Dan selain penjelasan di webinar, lo juga bakal dapet banyak ya, lo bakal tahu tentang kenapa sih lo malas gitu. Dari psikotes, karena bakal ada psikotes nih. Dan lo juga bakal tahu solusinya gimana karena bakal dapet worksheet. Jadi cocok buat lo yang saat ini ya memang mau mengatasi masalah yang lo alami gitu. Dengan psikotes dan dengan worksheet. Lo juga bakal dapet support group, jadi lo bakal dapet chat group Telegram bareng perseners yang lainnya di mana lo bisa diskusi sama mentor 1%, dan yang pasti yang ngebuat lo jadi lebih berkembang. Semua benefit ini bisa lo dapetin dengan harga yang tertera, tapi kalau lo masukin kode dari kita, lo bisa dapetin diskon sampai 20%. Jadi langsung aja ya, cek info lengkap webinar di link yang udah gue taruh di deskripsi, atau klik 1%.net. Mungkin sekian ya satu video sebelum tidurnya. Well, akhir kata, semoga video ini bisa ngebuat lo belajar dan berkembang, dan bisa ngebuat lo membangkitkan diri dari rasa malas, ya seenggaknya 1% setiap harinya. Sekian dari gue Evan dari 1%. Well, gue tunggu lo di webinar 1%. Oke, thanks.